Halo guys, jumpa lagi di channel kesayangan aku saja ya. Nah, pada hari Kamis 18 Desember tahun 2025, anak-anak dari SD kami, SDN 2 Terasan, itu mengadakan outing kelas. Yang kali ini outing kelasnya ke Sangiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Mau melihat situs-situs purbakala peninggalan zaman dahulu, biar anak-anak tahu apa namanya fosil peninggalan zaman purba. Nah, perjalanan pada pagi hari ini kita naik shuttle bus, mikrobus, berkapasitas 21 orang. Kita sudah sampai di Kandang Menjangan atau markas Kopassus Kartasura. Perjalanan kali ini kita akan melewati jalur bagian barat, tadi lewat Dono Hudan. Ini pakai mikrobus garapan Hartono Putra karoserinya ini. Ini lumayan bagus nih, masih senyap, kursi juga empuk dari Rimba Kencana, kursinya high. Untuk lebih singkatnya silahkan disimak video perjalanan kami ya. Nah, ini sudah sampai Kalioso, sebentar lagi kita sampai di daerah Sangiran. Perjalanan dari titik lokasi sampai Sangiran mungkin sekitar, karena santai ya ini, sekitar 1,5 jam, karena jalan yang kita lalui relatif lancar. Nah, ini sudah sampai di kantong parkir, jadi nanti kita transit, dioper naik shuttle pick up itu ya, karena sekarang mungkin ke atas itu kalau untuk bis, mikrobis itu nggak boleh naik mungkin ya. Kami kalau kurang tepat silahkan komen-komen. Nah, ini sudah naik shuttle bus. Ini hanya siswa kelas 6 saja, cuma satu kelas ya. Jadi nggak seluruh sekolah, enggak, ini cuma satu kelas. Kita naik shuttle bus, dioper nanti dari mikrobus, dioper ini naik shuttle bus. Perjalanan dari kantong parkir sampai lokasi nanti ke Sangiran Dayu, karena untuk Museum Sangiran yang besar itu baru renovasi, buka pada tahun baru 2026. Jadi kami juga baru tahu dialihkan ke Dayu. Nah, ini perjalanan kurang lebih 30 menit. Nah, jalannya relatif naik turun bukit, karena kontur tanahnya di sini naik turun seperti di Wonogiri, di Karanganyar, seperti itu ya. Ini pemandangannya juga bagus, kita bisa melihat bukit-bukit yang ada di belakang kita. Nah, sebentar lagi kita sampai di lokasi. Untuk tiket masuk di Sangiran Dayu ini harganya Rp5.000 per orang, karena memang museum ini relatif lebih kecil daripada Museum Sangiran yang utama. Di sini di halaman awal ini kita melihat lukisan-lukisan anak-anak mengenai hewan-hewan purba. Kita masuk di ruangan pertama, yaitu berisi tentang fosil-fosil peninggalan. Rata-rata fosil semua ya ini. Nah, ini bisa disimak, ada keterangan gambarnya itu. Nah, ini kalau tidak salah ini bagian paha mamut ya. Ini sangat besar nih. Nah, ini tulang paha mamut yang sudah membatu.
Berikutnya kita pindah anjungan lagi. Nah, ini karena ini turun ke bawah-bawah ini, jadi tidak satu lokasi, tapi kita jalan-jalan setiap anjungan itu. Berikutnya kita sampai di pasir zaman purba, ini endapan pasir. Ini adalah sedimen pasir atau endapan pasir yang terkubur tanah selama 400.000 tahun, akhirnya membatu seperti ini ya. Ini pasir ini, tapi berubah jadi batu karena terkubur lama. Berikutnya kita masuk anjungan berikutnya. Ini isinya apa ya guys? Wah, ini ada SD lain yang sudah sampai lokasi dan ikut melihat museum-museum. Nah, ini kita sudah masuk anjungan berikutnya. Ini apa ini? Oh, ini kerbau purba. Wah, ini tengkoraknya masih udah nggak utuh, tinggal apa sungunya. Oh, banteng purba ini. Ini sudah menjadi batu ya ini. Nih. Di sini juga ada keterangannya, lapisan tanah di sini terbentuk 730.000 tahun yang lalu. Nih. Yuk, berikutnya, yuk. Berikutnya kita pindah ke dalam. Oh, sebelum pindah ini ada layar interaktif, bisa kalian mainkan. Ada informasi-informasi. Berikutnya kita pindah anjungan ke anjungan berikutnya. Ini turun ya guys, ini cuaca cukup cerah ini. Cerah relatif panas. Anjungan Greensbank. Nah, ini anak perempuan sudah selesai melihat, gantian anak laki-laki karena bangunannya nggak terlalu besar, jadi gantian Greensbank. Di sini kita melihat gambar mamut zaman purba 730.000 tahun yang lalu. Lapisan tanah di sini terbentuk 900.000 tahun yang lalu. Lalalala. Ini ada apa ini? Batu-batuan purba. Oh, ini fosil ternyata, ini tulang. Gading gajah purba ini. Ini sudah menjadi batu ya, terkubur pasir purba ini. Gadingnya ini dikumpulkan ini. Nah, berikutnya kita masuk ke ruang diorama yang menceritakan kisah pada zaman purba, digambar ulang, direka ulang. Ini diorama zaman purba, ada mamut, ada manusia purba, ada badak. Nah, manusianya diseruduk badak. Nah, kasihan loh, lari ketakutan. Yang belakang nggak bisa lari sih. Tapi ya. Nah, ini ya, ini memang agak gelap ini. Biar menggambarkan pada zaman dulu. Berikutnya setelah kita melihat diorama ini, kita beralih ke ruang pamer 1. Di sini ketika masuk kita langsung disambut oleh apa namanya, fosil kerbau purba. Wah, sungunya sangat besar ini, sangat panjang. Nih, ini asli apa enggak tahu. Ini kayaknya asli nih. Dipukul-pukul keras. Ya, di sini juga ada fosil yang boleh disentuh biar kita bisa merasakan fosil atau tulang yang sudah membatu itu rasanya seperti apa. Nah, ini ada bagian geraham bawah hewan triceratops ini kayaknya. Apa ya? Batu sampai membatu ini guys, ini tulang. Sebenarnya ini tulang.
Tapi karena sudah terkubur dalam tanah yang cukup lama, akhirnya menjadi batu. Nah ini udah keras seperti batu ini guys. Tak pukul-pukul suaranya udah kayak batu. Ceting. Nah, itu. Nah, bisa disentuh, diraba, dibau-bau, ya baunya udah bau seperti batu. Karena sudah membatu ini. Nah ini kepala sampai tulang belakang dari Triceratops. Ini tulang paha. Nah ini udah nempel. Nah itu tulangnya itu. Yang luar itu kalau nggak jeli memang kelihatan seperti apa namanya, seperti batu. Nah ini giginya ini guys. Ini gigi geraham, ini pemakan tumbuhan ini. Karena nggak ada gigi taringnya. Ini giginya masih utuh. Nah, ini udah jadi batu ini. Dipukul-pukul keras. Nah, ini tulang yang sudah terkubur dalam tanah selama berjuta-juta tahun. Keras jadi batu. Wah ini. Wah, dielus-elus boleh. Nah ini. Boleh. Nah ini wah besar sekali ini, tulang apa ini? Kaki. Ini tulangnya besar, bukan tulang sapi. Apa ya ini? Ini kepala ini, geraham bawah. Oh itu giginya masih utuh. Nah, gigi untuk mengunyah tumbuhan. Nah ini. Itu hewan. Hewan itu hewan. Nah ini potong-potongan tulang yang dikumpulkan. Nah ini ada yang masih utuh, tapi juga ada yang sudah patah karena sudah nggak keras seperti dulu ya, terkubur dalam tanah. Jadi harus hati-hati. Nah ini rata-rata ini tulang hewan ini. Nanti ada tulang tengkorak manusia juga ada nanti. Ini apa namanya, sungutnya itu, sungut kerbau. Nah ini tulang lagi, bagian kaki ini. Bagian-bagian tulang ya, ada tulang rusuk, tulang belakang, tapi cuma potongan-potongan kecil karena nggak bisa utuh. Nah itu karena pergeseran bumi, jadi fosil-fosilnya ditemukan nggak bisa utuh. Nah ini adalah peralatan zaman purba yang digunakan untuk memotong. Dulu memotong itu pakai batu. Nah batunya itu ada yang sisi tajam. Nah itu digunakan untuk memotong kulit hewan, digunakan untuk baju, untuk menghangatkan tubuh. Nah ini peralatan zaman purba atau pisau zaman purba itu dulu itu dari batu. Nah ini ada hologram, ini bukan batu ya, ini hologram, dipegang nggak bisa, walaupun kelihatannya ada. Loh ini tak pegang nggak bisa kan, tak tangkap nggak bisa, loh hilang, itu hologram. Nah ini tulang tengkorak manusia yang ditemukan, kalau nggak salah Homo sapien ini. Homo itu manusia, Homo erectus. Nah itu kepala atau tengkorak manusia zaman purba. Tuh itu tengkoraknya udah jadi batu itu karena udah lama terkubur di dalam tanah. Ini jika divisualisasikan persebarannya, Homo erectus itu dari Mesir, Jazirah Arab menyebar sampai Afrika, Eropa, Indonesia, Asia itu. Berikutnya kita melihat proses terbentuknya fosil. Berasal dari manusia atau hewan yang mati, itu lalu tinggal tulang belulangnya, lama-lama tertimbun oleh tanah. Semakin lama tertimbun tanahnya semakin banyak di dalam tanah itu selama beratus-ratus sampai berjuta-juta tahun. Jadi tulangnya itu mengeras, jadi batu. Pasir. Itu apalagi ditambah gunung meletus,
itu menyebabkan tertimbun tanah. Nah, Kayak gitu. iya, nah di sini kita bisa melihat banyak sekali koleksi-koleksi yang ada di museum ini. Ya, ini tengkorak kepala manusia, ya, Homo erectus tadi. Nah itu kepala bagian atas, ada giginya. Ini juga. Giginya mana? Ini yang ini giginya ini. Nah itu. Tapi ya nggak bisa utuh karena sudah tertimbun tanah. Udah batu. Iya, udah jadi batu. Nah, ini anak-anak baru meneliti, melihat-lihat apa saja yang ada di sana. Setelah selesai kita pulang, juga diantar lagi oleh shuttle antar jemput. Kalau nggak salah biayanya 10.000 sudah pulang pergi. Ini anak-anak kelelahan ini karena jalannya itu dari satu anjungan ke anjungan lain tuh naik turun ya, karena kontur tanahnya berbukit-bukit. Jadi memang kalau ke sini harus fisiknya prima, biar nggak gampang capek. Oke. Berikutnya perjalanan masih sama, kurang lebih 30 menit, dinikmati dengan pemandangan yang bagus, bukit-bukit yang hijau karena ini musim penghujan. Jadi banyak pohon-pohon yang daunnya itu segar-segar berwarna hijau. Nah, ini anak-anak ada yang beli ojek, beli es teh. Karena haus, memang haus ini karena perjalanan tadi naik turun. Ditambah cuaca yang panas menyebabkan anak-anak mudah haus. Jadi minum es. Jadi keringet. Jadi keringet juga, betul. Nah setelah itu siang-siang kita mampir ke tempat makan untuk mengisi perut yang sudah kosong tadi untuk jalan-jalan di Museum Sangiran. Ini waktu makan ternyata hujan guys ya ini. Nah ini padahal tadi panas lalu hujan. Berikutnya setelah dari Sangiran kita lanjut ke Masjid Sayed Solo. Ini masjid yang paling bagus di kota Solo. Nah, kita mau mampir sholat duhur dulu di sana. Lalu masjidnya bersih. Iya, masjidnya bersih. Nah, ini kita sudah sampai masjid. Jangan lupa sepatu bisa dititipkan di loker. Nah, kita lepas dulu karena batas suci. Berikutnya setelah masuk kita pemeriksaan X-ray, isi tas kita nanti diperiksa, jadi terjamin keamanannya. Nah ini kita masuk dulu, ini gratis, mau ke masjid buat sholat nggak perlu bayar. Lokernya titip sepatu juga gratis, nggak perlu bayar. Nah setelah kita masuk kita menuju ke penitipan sepatu, baru kita masuk ke masjid. Nah ini seperti di Arab, di Mekah Madinah suasananya ini. Lantainya marmer, bangunannya catnya berwarna putih dan emas. Di sini juga disediakan air minumnya nih. Ini ada yang mau minum rupanya ini. Tapi Nah, airnya ini, habis. iya, ternyata ini airnya habis belum diisi. Kosong ini ya, ternyata baru habis belum diisi. Lanjut kita menuju tempat wudhu. Nah ini saya juga baru pertama kali ke sini, jadi masih celingak-celinguk kemana ya ini. Nah tempat wudhunya yang mana kita masuk sebelah belok kanan. Nah di sini nanti ada tangga ke bawah. Nah ini toilet dan tempat wudhunya sangat banyak dan sangat luas. Nah ini. Nih suasana seperti di Timur Tengah ya ini. Setelah itu kita sholat. Nah ini masjid, dalam masjid saya ini sangat bagus, adem, harum, wangi. Ini buat sholat enak. Ada AC-nya juga nih. Bangunannya cukup megah ya teman-teman. Nah itu yang cewek sendiri, cowok sendiri. Karena tadi setelah sholat tadi Solo diguyur hujan, jadi bagian luar ini basah, malah buat
main seluncuran anak-anak ya, namanya anak-anak lihat marmer ada air licin ya pasti seluncuran. Nah, ini anak-anak senang ini, merasa terhibur. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. Setelah bermain seluncuran, lanjut kita pulang ini. Kita pulang dari Solo menuju kembali ke sekolah. Iya, belajar. Nah, selama perjalanan pulang cuaca mendung, tapi belum hujan, Iya, masih mendung. masih mendung saja. Ini kita pulang lewat Solo. Tapi kayak udah kering-kering. Baru gerimis kecil-kecil. Ini kita lewat Panti Waloyo, lewat kampus PGSD UNS Kleco. Nah, ini kampus saya dulu ini, lewat sini ya. Mungkin ada yang sama, bisa komen-komen di bawah ya. Nah, suasana sore hari gerimis, mendung ditambah lagu-lagu membuat kami semua mengantuk ya guys ya. Jadi mampu. Nah, nih untuk galeri fotonya silahkan disimak.